Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Raisa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan tentang mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Ibu Sintia Nurika Irma. Pengertian pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan aktivitas pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik dapat secara aktif belajar dan mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih baik dari segi kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan sebagainya. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian pendidikan memiliki definisi secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa. Pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, menurut Langevel, pendidikan adalah mempengaruhi anak dalam usaha membimbing supaya menjadi dewasa. Yang ketiga, menurut Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental dan secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Kemudian ada komponen-komponen pendidikan. Komponen pendidikan merupakan bagian usaha sistem memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya dan ada atau tidaknya proses pendidikan. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan secara normatif. Tujuan pendidikan di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang yaitu pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab. Tujuan pendidikan berdasarkan kebutuhan. Tujuan pendidikan dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan yang terjabar mulai dari tujuan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa seperti yang dicantumkan pada pembukaan UUD 1945. Lalu yang kedua, tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Lalu ada tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh tiap bidang studi pelajaran atau mata kuliah. Lalu yang keempat, ada tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian, menurut Langevel, tujuan pendidikan ada bermacam-macam, yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan anak didik. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas pendidikan seharusnya diarahkan ke sana, demi tercapainya tujuan umum tersebut. Yang kedua, tujuan tak lengkap. Tujuan yang berkaitan dengan kepribadian manusia dari satu aspek saja, yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup tertentu. Misalnya kesusilaan, keagamaan, keindahan, kemasyarakatan,
pengetahuan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada tujuan sementara. Tujuan sementara adalah titik-titik perhatian sementara yang kesemuanya itu sebagai persiapan untuk menuju kepada tujuan umum tersebut. Misalnya, membiasakan anak suka bersih, tidak membuang air kecil sembarangan, membiasakan anak berbicara sopan, melatih anak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada tujuan intermedier. Tujuan intermedier adalah tujuan yang berkaitan dengan penguasaan sesuatu pengetahuan atau keterampilan demi tercapainya tujuan sementara. Misalnya anak belajar membaca, menulis, matematika, berhitung, dan sebagainya. Yang kedua ada peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan kemampuan atau potensi atau bakat yang ada pada diri mereka melalui proses pembelajaran yang disediakan oleh lembaga pendidikan dan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu atau sesuatu dengan usia mereka. Peserta didik dapat dididik karena mereka memiliki kemampuan atau potensi atau bakat yang memungkinkan untuk dikembangkan, mempunyai daya eksplorasi atau penjelajahan dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak dan dorongan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dapat dikatakan bahwa peserta didik adalah orang yang ingin menempuh pembelajaran untuk mengembangkan potensinya lewat pendidikan. Ciri-ciri peserta didik antara lain yang pertama kelemah dan ketakberdayaan, yang kedua berkemauan keras untuk berkembang, dan yang ketiga ingin menjadi diri sendiri atau memperoleh kekuatan. Lalu yang ketiga ada pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Secara akademis, pendidikan adalah tenaga kependidikan yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat pada lembaga tertentu yang berkualitas, seperti guru, dosen, tutor, fasilitator, instruktor, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Terdapat beberapa jenis pendidikan yang tidak terbatas pada pendidikan di sekolah saja. Dilihat dari lembaga pendidikan, muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. Pertama, guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, dan yang kedua, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan ketiga, pemimpin masyarakat baik formal maupun informal sebagai penduduk di lingkungan masyarakat. Ciri-ciri pendidik. Yang pertama, memiliki wibawa atau kewibawaan. Yang kedua, pendidik harus mengenal secara pribadi anaknya atau peserta didik yang secara otomatis hafal nama asuhannya. Yang ketiga, pendidik harus mau membantu peserta didik dalam arti peserta didik terus-menerus dibantu, melainkan pendidik harus mengetahui bahwa anak didik atau peserta didik adalah aku yang berpribadi dan ingin bertanggung jawab dan ingin menentukan diri sendiri. Yang termasuk dalam kategori pendidikan adalah yang pertama, orang dewasa. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi oleh sifat, umumnya kepribadian yang dewasa, sebagaimana dikemukakan oleh Syarifullah, yaitu manusia memiliki pandangan hidup dan prinsip hidup yang pasti dan tetap. Manusia yang telah memiliki tujuan hidup atau cita-cita untuk mendidik. Manusia yang cakap mengambil keputusan batin sendiri atau perbuatannya sendiri, dan yang akan dipertanggungjawabkan sendiri. Lalu manusia yang telah cakap menjadi anggota masyarakat secara konstruktif dan aktif penuh inisiatif. Lalu masyarakat yang telah mencapai umur kedewasaan, paling rendah adalah 18 tahun. Manusia berbudi luhur dan berbadan sehat.
Lalu yang terakhir ada manusia yang memiliki kepribadian. Lalu yang kedua ada orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrati dalam lingkungan keluarga. Artinya orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama yang berlandaskan pada hubungan kasih sayang dan bagi keluarga atau anak yang lahir di lingkungan keluarga mereka. Lalu yang ketiga, ada guru atau pendidik di sekolah. Guru disebut pendidik karena jabatannya atau karena keahliannya, maka dinamakan pendidik profesional. Pengajar atau guru adalah pendidik di lembaga pendidikan formal atau sekolah. Guru sering pula disebut dengan pendidik pembantu karena guru menerima limpahan sebagai tanggung jawab orang untuk menolong dan membimbing anaknya. Lalu yang keempat yang berperan sebagai pendidik adalah pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Pemimpin masyarakat adalah pendidik dalam lembaga pendidikan non-formal, dalam bermacam-macam perkumpulan atau organisasi yang ada di masyarakat. Peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas dari pemimpin tersebut dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan kepada anggota masyarakat yang dipimpin. Pemimpin keagamaan sebagai pendidik tampak pada aktivitas pembinaan atau pengembangan sifat kerohanian manusia dan yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Lalu ada poin yang keempat, yaitu alat bantu pendidik. Alat bantu adalah benda yang dapat membantu untuk melakukan sesuatu, sehingga tujuannya bisa dicapai dengan lebih mudah dan gampang. Dengan demikian, alat bantu pendidikan adalah benda atau alat yang mampu membantu insan pendidikan dalam memenuhi segala tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan itu sendiri. Alat bantu atau media pembelajaran bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, diantaranya penggunaan kata, bunyi, gambar, alat, peraga, seperti radio, televisi, OHP, film, dan sebagainya. Pada intinya, media atau alat bantu pembelajaran berfungsi sebagai sebuah pesan yang disampaikan oleh penyampaian pesan atau guru agar bisa diterima oleh anak didik atau penerima pesan dengan baik. Kriteria media atau alat bantu pembelajaran yang baik. Yang pertama, media atau alat bantu pembelajaran pendidikan harus menarik perhatian para anak didik agar mereka mampu memfokuskan diri pada pesan yang akan disampaikan oleh media atau alat bantu tersebut. Yang kedua, media atau alat bantu harus mampu mengembangkan minat para anak didik agar bisa mengikuti materi yang disampaikan dengan baik. Lalu ada poin yang kelima, mengenai metode pendidikan. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang memang sudah ada sejak adanya pendidikan, sehingga metode ceramah ini sering digunakan dalam setiap pembelajaran dan dikenal sebagai metode tradisional. Yang kedua ada metode proyek. Metode proyek adalah suatu cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menggunakan unit-unit kehidupan sehari-hari sebagai bahan pelajarannya. Tujuan dari metode ini adalah agar mereka tertarik untuk belajar. Yang ketiga ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode pemberian kesempatan kepada siswa, baik secara perorangan atau kelompok, untuk dilatih dalam merencanakan dan melakukan suatu proses atau percobaan. Dengan metode ini, diharapkan anak didik bisa sepenuhnya terlibat dalam merencanakan dan melakukan eksperimen, menemukan fakta, mengumpulkan data, mengendalikan variabel, dan memecahkan masalah yang dihadapi secara. Lalu yang keempat, ada metode pemberian tugas dan pembacaan.
atau reciprocation. Dalam konteks ini, pemberian tugas berarti guru memberikan suatu tugas kepada siswa dan mengaitkannya dengan tugas-tugas yang lain. Lalu yang kelima, ada metode diskusi. Metode diskusi adalah proses membahas suatu persoalan dengan melibatkan banyak orang, di mana hasil dari pembahasan tersebut akan menjadi alternatif jawaban dalam memecahkan persoalan. Lalu yang keenam, ada metode latihan. Metode latihan atau drill juga bisa disebut dengan metode training. Metode ini merupakan metode yang digunakan guru untuk mengajar dalam upaya menanamkan berbagai kebiasaan atau keterampilan tertentu kepada para siswa. Kemudian ada poin yang keenam, mengenai isi pendidikan. Isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan. Isi pendidik berbeda dengan isi pengetahuan. Isi pendidikan berupa nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan isi pengajaran adalah pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada poin yang ketujuh mengenai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Menurut Hasbullah 2003, lingkungan pendidikan mencakup yang pertama, tempat atau lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam. Yang kedua, kebudayaan atau lingkungan budaya, dengan warisan budaya tertentu seperti bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, ada kelompok hidup bersama atau lingkungan sosial atau masyarakat, keluarga, kelompok bermain, desa perkumpulan, dan lain sebagainya. Lingkungan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dibagi menjadi 3, atau yang disebut dengan tripusat pendidikan. Yang pertama, pendidikan dalam keluarga, yang kedua, pendidikan dalam sekolah, dan yang ketiga, pendidikan dalam masyarakat. Kemudian ada korelasi pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam aspek kehidupan manusia, karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan dalam kepribadian manusia. Dengan adanya pendidikan yang baik, akan mempengaruhi besar kecilnya hasil belajar siswa, sehingga dalam pendidikan terdapat korelasi yang positif atau secara signifikan. Kemudian yang terakhir ada contoh pendidikan. Yang pertama, pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari, maupun dalam pekerjaan, masyarakat, keluarga, dan organisasi. Yang kedua, ada pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat, dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan formal ini berlangsung di sekolah. Yang ketiga, ada pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang dilakukan secara tertentu dan sadar, tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat. Terima kasih penjelasan dari saya. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata-kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.